Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat belajar ya. Berjumpa kembali bersama Ustazah pada pelajaran tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Baik, sebelum kalian menyimak video pembelajaran dari Ustazah, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Paling tidak baca bismillah. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menerima ilmu dan ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mempresentasikan poster muatan pelajaran bahasa Indonesia. Presentasi merupakan suatu kegiatan berbicara di depan hadirin untuk menyampaikan sesuatu, baik itu materi, cerita, puisi, itu disebut mempresentasikan. Kalau poster berarti kita menyampaikan, menceritakan kepada hadirin. Hadirin itu seseorang yang ada di hadapan kita tentang poster kita. Tujuan poster apa, isinya apa, itu kita sampaikan. Seperti contoh, bagaimana cara mempresentasikan? Contohnya seperti ini. Di sini ada poster, Ustazah coba presentasikan ya. Misalkan Ustazah jadi kalian. Ini contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan poster hasil karya saya. Nah, di sini ada gambar tangan yang terdapat kuman-kuman yang jahat. Artinya apa? Tangan yang kotor adalah sarang dari kuman. Maka dari itu kita harus rajin cuci tangan. Nah, nggak mau kan tangan kita jadi sarang kuman. Jadi tujuan dari poster yang saya buat ini adalah untuk mengajak kita semua supaya rajin cuci tangan. Karena rajin cuci tangan akan membuat tangan kita terbersihkan dari kuman. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu adalah contoh cara mempresentasikan sebuah poster. Selanjutnya kita masuk pada materi IPA, merawat organ pernafasan manusia, yang mungkin sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Bagaimana cara merawat organ pernafasan manusia? Yang pertama, sering berolahraga. Dengan berolahraga, otot-otot pernafasan kita akan kontraksi dan relaksasi dengan baik, sehingga membuat pernafasan kita menjadi lebih lancar. Jadi, olahraga itu penting untuk membantu kesehatan sistem organ lain selain organ pernafasan juga ya. Jadi olahraga itu sangat penting untuk sistem peredaran darah kita juga, yang mana olahraga akan membantu menjaga suplai oksigen yang cukup bagi tubuh, terutama bagi organ pernafasan. Yang kedua, tidak merokok atau menghindari merokok. Kenapa kok merokok itu perlu kita hindari? Tidak hanya kita tidak merokok ya, kalau ada asap rokok juga sebaiknya kita menghindar, karena rokok itu sangat berbahaya. Di dalam rokok mengandung banyak zat yang berbahaya seperti nikotin dan tar, yang mana zat-zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan kanker dan kerusakan pada organ pernafasan. Bahkan di dalam bungkus rokok saja itu sudah ada pemberitahuannya ya, ada gambarnya, merokok merusak hidupmu ya. Di situ ada gambar paru-paru yang rusak. Yang ketiga,
rajin memakai masker pastinya. Jadi masker itu penting, dimana kalau kita berada di luar ruangan yang mana udaranya kotor, misalnya saat terjadi kebakaran, saat kita berkunjung di pabrik, saat kita keluar di jalan raya, itu sebaiknya kita menggunakan masker. Dan sekarang saat kita berada di antara kerumunan orang banyak, yang mana sekarang lagi marak-maraknya virus corona COVID-19, kita harus rajin selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker yang baik dan benar ya, supaya tidak ada mikroba yang berbahaya yang bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, salah satu mikroba yang dapat masuk dan menyebabkan penyakit itu Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit TBC. Dan sekarang apalagi ada COVID-19. Jadi kita harus selalu memakai masker. Yang terakhir, mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh. Jadi tubuh kita itu sangat butuh nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, protein, lemak juga dibutuhkan, tapi dalam ukuran yang cukup. Artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan ada beberapa zat penting yang khusus sangat berpengaruh bagi organ pernafasan kita, yaitu vitamin D dan asam folat, yang mana bisa kita peroleh dari mengkonsumsi sayuran dan buah yang cukup. Jadi cemilan sehat adalah sayur dan buah. Berarti kita tidak boleh jajan, Ustazah. Bukan tidak boleh ya, boleh asal tidak berlebihan. Nah, sekarang kita masuk pada muatan SPDP. Di sini merujuk pada muatan bahasa Indonesia tentang gambar cerita, kita harus menyiapkan gambarnya, membuat gambarnya. Yang perlu kita siapkan yang pertama, persiapan bahan dan alat. Apa saja? Jadi ada kertas, ada pensil, pewarna, penghapus, penggaris, ya ada kuas, tergantung pewarnaan yang akan kita pilih dan teknik yang akan kita gunakan. Ada teknik basah dan juga ada teknik kering. Kalau teknik kering kita pakai krayon, spidol, pensil warna. Kalau teknik basah kita pakai cat air, cat minyak, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, kita membuat sketsa. Sketsa dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih mana yang terbaik. Setelah sketsa kita buat, kita sempurnakan gambarnya. Dengan apa? Garisnya ditambah mungkin. Kalau coretan yang dirasa perlu, gambar tampak lebih hidup, kita beri coretan, kita warnai dengan baik. Nah, sekarang tugas untuk kalian yang pertama, kerjakan buku pendamping halaman 88 sampai dengan 89, latihan pembelajaran 5. Jadi kerjakan latihan pembelajaran 5. Kerjakannya di mana? Pada buku tugas ya, dikerjakan di buku tugas. Yang kedua, presentasikan poster yang pernah kalian buat pada pembelajaran kedua. Bagaimana caranya, Ustazah? Ketika kalian mempresentasikan poster yang kalian buat pada tugas pembelajaran kedua, mintalah bantuan teman atau ibu atau ayah atau kakak untuk merekam dalam bentuk video ya.
Jadi ketika kalian presentasi direkam dalam bentuk video, kemudian videonya itu kalau kalian pakai flash disk ditaruh di dalam flash disk, dikumpulkan pada saat pengambilan materi dan pengumpulan tugas, ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.